Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 merupakan konflik militer pertama pada abad ke-20 yang mengejutkan dunia dengan kekalahan telak Kekaisaran Rusia, sebuah kekuatan Eropa yang dipandang superior oleh Kekaisaran Jepang yang sedang bangkit. Perang ini pecah akibat ambisi imperialis yang saling bertabrakan antara kedua negara di kawasan Manchuria dan Korea. Rusia yang ingin memperluas pengaruhnya di Asia Timur telah menduduki sebagian Manchuria dan menyewa pelabuhan strategis di Port Arthur, Tiongkok. Di sisi lain, Jepang setelah restorasi Meiji juga memiliki ambisi ekspansionis dan merasa terancam oleh kehadiran Rusia yang semakin dekat dengan wilayahnya, terutama Korea. Kegagalan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai akhirnya memicu Jepang untuk melancarkan serangan kejutan ke Port Arthur pada Februari 1904. Secara resmi memulai perang. Jalannya perang didominasi oleh pertempuran sengit di darat dan di laut. Pertempuran di darat sebagian besar berpusat di Manchuria, dengan pertempuran besar seperti pertempuran Mukden yang menjadi salah satu pertempuran darat terbesar dalam sejarah sebelum Perang Dunia Pertama. Sementara itu, di laut, Angkatan Laut Jepang menunjukkan superioritasnya. Puncak dari pertempuran laut adalah pertempuran Tsushima pada Mei 1905, di mana Angkatan Laut Jepang di bawah Laksamana Tokuhei Hashiro berhasil menghancurkan hampir seluruh armada Baltik Rusia yang telah berlayar mengelilingi dunia untuk membantu pasukannya. Kekalahan telak ini memaksa Rusia untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Portsmouth yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang membawa dampak yang sangat besar dan mengubah landscape geopolitik global. Untuk pertama kalinya sebuah kekuatan Asia berhasil mengalahkan salah satu kekuatan besar Eropa, sebuah fakta yang menghancurkan mitos superioritas rasial Barat dan membangkitkan semangat nasionalisme di seluruh Asia. Kemenangan ini menginspirasi gerakan kemerdekaan di negara-negara yang terjajah dan menunjukkan bahwa bangsa Asia juga dapat berdiri sejajar dengan bangsa Barat. Sementara bagi Rusia, kekalahan ini memicu kerusuhan internal dan memicu revolusi Rusia tahun 1905 yang menjadi pendahulu revolusi Oktober 1917. Perang ini juga menegaskan status Jepang sebagai kekuatan militer dan imperialis yang baru dan dominan di Asia Timur, membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut dan keterlibatannya dalam Perang Dunia II. Perang Jepang versus Rusia yang dikenal sebagai Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 adalah konflik besar pertama di abad ke-20 yang melibatkan kekuatan besar dan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi sejarah dunia. Konflik Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 berakar dari ambisi ekspansionis kedua negara dan kelemahan dinasti Qing Cina yang membuat wilayahnya menjadi sasaran empuk. Salah satu latar belakang dan penyebab perang adalah ambisi Jepang, yaitu kebijakan Dai Nippon. Setelah restorasi Meiji pada 1868, Jepang dengan cepat berubah dari negara feodal tertutup menjadi kekuatan industri dan militer modern. Sebagai negara pulau dengan sumber daya terbatas, Jepang membutuhkan hinterland atau wilayah lainnya untuk mendukung ekonominya. Mengadopsi doktrin ekspansi yang dikenal sebagai Hakko-Ichiu atau 8 penjuru di bawah satu atap, target utama Jepang adalah Korea dan Manchuria yang sekarang adalah Tiongkok Timur Laut. Salah satu latar belakang dan penyebab perang adalah ambisi Rusia, yaitu pencarian port bebas es. Kekaisaran Rusia terus berekspansi ke timur, ke Siberia dan selatan. Mereka menginginkan port yang tidak membeku di musim dingin untuk armada lautnya. Pelabuhan Vladivostok mereka membeku di musim dingin, sementara Port Arthur sekarang Ushonku, Cina di semenanjung Liaodong tidak. Rusia juga ingin membangun rel kereta api Trans-Siberia hingga ke ujung timur melewati Manchuria, yaitu jalur KA Cina Timur. Salah satu latar belakang dan penyebab perang adalah Perang Sino-Jepang.
pertama, yaitu pada tahun 1894 sampai 1895. Jepang mengalahkan Cina dengan mudah dan memenangkan kontrol atas Korea serta semenanjung Liaodong, termasuk Port Arthur. Namun Rusia didukung Jerman dan Prancis melakukan intervensi tiga negara, memaksa Jepang mengembalikan Liaodong kepada Cina. Ini sangat memalukan dan membuat Jepang marah. Salah satu latar belakang dan penyebab perang adalah Rusia merebut Port Arthur pada 1898. Hanya 3 tahun setelah memaksa Jepang pergi, Rusia justru memaksa Cina untuk menyewakan Port Arthur kepada mereka untuk dijadikan pangkalan angkatan laut. Jepang menganggap ini sebagai penghinaan dan bukti niat buruk Rusia. Salah satu latar belakang dan penyebab perang adalah pemberontakan Boxer pada tahun 1900. Rusia mengirim lebih dari 100.000 tentara ke Manchuria untuk menumpas pemberontakan. Setelah pemberontakan selesai, mereka menolak menarik pasukannya, memperkuat kekuatan mereka di wilayah yang diincar Jepang. Salah satu latar belakang dan penyebab perang adalah perundingan yang gagal pada tahun 1903. Jepang mencoba bernegosiasi, mengajukan proposal bahwa Jepang mendominasi Korea, sementara Rusia mendominasi Manchuria. Rusia yang meremehkan kekuatan militer Jepang menunda-nunda dan menolak proposal tersebut. Jepang melihat diplomasi telah gagal dan perang adalah satu-satunya pilihan. Pada 8 Februari 1904, serangan kejutan ke Port Arthur, armada Jepang di bawah Laksamana Togo meluncurkan serangan torpedo terhadap armada Rusia yang berlabuh di Port Arthur, melumpuhkan beberapa kapal perang terbaik Rusia. Perang secara resmi dimulai pada 10 Februari. Pengepungan Port Arthur pada Agustus 1904 sampai Januari 1905. Tentara Jepang mendarat dan mengepung benteng Port Arthur. Pengepungan ini panjang, berdarah, dan mahal bagi kedua belah negara. Jepang menderita korban sangat besar, sekitar 60.000 tentara tewas atau terluka dalam serangan frontal terhadap benteng Rusia. Benteng akhirnya jatuh pada 2 Januari 1905. Setelah Jenderal Stessel menyerah, sebuah keputusan yang kontroversial karena masih ada persediaan dan amunisi. Pertempuran Mukden pada 20 Februari sampai 10 Maret 1905. Pertempuran darat terbesar dalam sejarah dunia hingga saat itu, melibatkan lebih dari 600.000 tentara. Dalam pertempuran selama 3 minggu, Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan merebut kota Mukden, sekarang Shenyang. Meski kelelahan dan tidak mampu mengejar tentara Rusia yang mundur, korban di kedua sisi sangat tinggi. Rusia sekitar 90.000 orang, Jepang sekitar 75.000 orang. Perjalanan armada Baltik dan pertempuran Tsushima pada 27 sampai 28 Mei 1905. Kekalahan Rusia di darat memaksa mereka mengirim armada utama mereka dari Eropa. Armada Baltik dinamai ulang menjadi Armada Pasifik kedua dan ketiga, melakukan perjalanan epik sejauh 18.000 mil selama 7 bulan dari Laut Baltik, mengelilingi Afrika, menyeberangi Samudra Hindia. Insiden Dogger Bank di Laut Utara, armada Rusia hampir memicu perang dengan Inggris karena menembaki kapal penangkap ikan Inggris yang mereka kira adalah kapal torpedo Jepang. Pertempuran Selat Tsushima, armada Rusia yang lelah akhirnya tiba di perairan Korea. Di Selat Tsushima, Laksamana Togo sudah menunggu. Dalam pertempuran 2 hari, armada Jepang menghancurkan armada Rusia secara telak. Dari 38 kapal Rusia, 21 tenggelam, termasuk 8 kapal tempur, 7 ditangkap, 6 dilucuti, 4.380 orang tewas, dan 5.917 ditangkap. Jepang hanya kehilangan 3 kapal torpedo dan 117 tewas. Kemenangan di Tsushima, perang Rusia-Jepang adalah salah satu kemenangan angkatan laut yang paling menentukan dalam sejarah. Akhir perang dan perjanjian Portsmouth. Kedua negara kelelahan. Jepang menang di setiap front besar, tetapi hampir bangkrut secara finansial. Rusia mengalami kekalahan memalukan dan menghadapi gejolak revolusi di dalam negeri, yaitu revolusi pada 1905. Presiden AS Theodore Roosevelt menjadi mediator. Perdamaian dirundingkan di Portsmouth, New Hampshire, AS, dan ditandatangani pada 5 September 1909.
Isi perjanjian Portsmouth adalah Jepang mendapatkan sewa atas semenanjung Liaodong termasuk Port Arthur dan hak untuk membangun jalur KA di Manchuria Selatan. Rusia mengakui Korea sebagai wilayah pengaruh Jepang. Jepang akhirnya menganeksasi Korea pada 1910. Rusia menyerahkan bagian selatan Pulau Sakhalin Karafuto kepada Jepang. Rusia menarik semua pasukannya dari Manchuria. Dampak dan signifikansi kemenangan Asia atas Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah kekuatan non-barat yaitu Asia mengalahkan kekuatan Eropa besar secara telak. Peristiwa ini menggembarkan dunia, menginspirasi gerakan nasionalis dan anti-kolonial di seluruh Asia seperti India dan Indonesia. Revolusi 1905 di Rusia. Kekalahan memalukan ini mempermalukan rezim Tsar Nicholas II, memicu protes dan pemberontakan besar di seluruh Rusia seperti pemberontakan kapal Potemkin dan pembentukan Soviet yang menjadi cikal bakal revolusi Bolshevik pada 1917. Kebangkitan Jepang. Jepang diakui sebagai kekuatan dunia utama. Mereka menjadi kekuatan imperialis baru yang dominan di Asia Timur dan Pasifik Barat, yang akhirnya membawanya pada konflik dengan AS di Perang Dunia II. Perubahan peta politik global. Kekuatan Eropa mulai memandang Jepang dan kekuatan non-barat lainnya dengan lebih serius. Keseimbangan kekuatan global mulai bergeser. Pelajaran militer. Perang ini menjadi studi kasus untuk persenjataan modern seperti artileri, howitzer, senapan mesin, dan kapal tempur atau dreadnought, yang semuanya memainkan peran besar dalam Perang Dunia I. Perang Rusia-Jepang bukan hanya sekedar perang perbatasan, tetapi merupakan titik balik sejarah global yang menandai akhir dominasi Eropa mutlak dan awal dari abad konflik di Pasifik. Pada akhirnya, Perang Rusia-Jepang bukan sekedar konflik perebutan wilayah, melainkan titik balik sejarah yang fundamental. Perang ini menyingkap kerapuhan kekuasaan otokratik Rusia dan mempercepat keruntuhan Kekaisaran Tsar. Di sisi lain, perang ini mengukuhkan kebangkitan Jepang sebagai kekuatan dunia yang patut diperhitungkan. Sebuah kebangkitan yang dipicu oleh modernisasi yang pesat pasca restorasi Meiji. Perjanjian Portsmouth yang mengakhiri perang secara resmi mengakhiri dominasi Rusia di Asia Timur dan memberikan Jepang hak sewa atas Port Arthur, penguasaan atas Korea, dan separuh Pulau Sakhalin. Secara lebih luas, perang Rusia-Jepang menjadi studi kasus penting tentang konsekuensi imperialisme dan perubahan kekuasaan global. Kekalahan Rusia menjadi pelajaran pahit bahwa kekuatan militer yang besar tidak selalu menjamin kemenangan, terutama jika dihadapkan pada musuh yang lebih terorganisir, inovatif, dan termotivasi. Bagi Jepang, kemenangan ini memberikan legitimasi dan kepercayaan diri untuk terus mengejar ambisi ekspansionisnya, yang pada akhirnya akan membawanya ke dalam konflik yang jauh lebih besar dan menghancurkan beberapa dekade kemudian. Dengan demikian, perang Rusia-Jepang berfungsi sebagai prekursor penting bagi dinamika kekuasaan abad ke-20 dan menjadi pengingat abadi akan dampak jangka panjang dari konflik regional.